Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Du Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar dalam bekerja, lancar dalam berusaha, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya datang ke kebun menjelang istirahat siang. Jadi paling mungkin panen beberapa pokok. Teman-teman panen kita mau pulang dulu untuk istirahat, makan siang, ngopi, dan beribadah. Untuk obrolan kita kali ini, kupas tuntas rahasia suksesnya petani sawit. Tentu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya ketahui. Sebenarnya saya merasa tidak pantas untuk mengobrolkan ini. Namun untuk sekedar bercerita, dan kita juga sudah menjalani berdasarkan pengalaman dan hasil yang didapatkan. Apa salahnya kan kita untuk berbagi sesuai dengan pengalaman kita. Jadi ini kita lagi panen pokok spesial ini. Buahnya masak keliling 8 tandan. Pokoknya mantap. Untuk varietes yang kita panen hari ini itu Sriwijaya 3 bercampur dengan SD5. Kita nggak tahu nih kenapa dulu kok bisa campur aduk gini nanamnya. Jadi kunci sukses untuk petani sawit itu yang pertama dan utama adalah pemilihan benih atau bibit. Saya sering tegaskan kepada teman-teman untuk menanam bibit unggul. Tanamlah bibit unggul sesuai budget yang kita punya. Enggak harus beli yang siap tanam, lebih baik beli kecambahnya saja. Cari tahu bagaimana cara proses mendapatkan kecambah agar kita tidak tertipu, karena banyak juga para penjual kecambah palsu yang beredar. Jadi kita harus mendapatkan jaringan atau rekan-rekan yang bisa menghubungkan kita untuk mendapatkan bibit kelapa sawit kecambah yang asli. Untuk saat ini kan banyak kita temukan itu bibit-bibit kelapa sawit yang varietes unggul dengan hasil produksi bisa mencapai 30-35 ton per tahun per hektar. Anggap saja kita bisa mendapatkan 25 ton per tahun dengan harga sekarang yang rata-rata Rp2.000. Itu kita bisa menghasilkan 50 juta per hektar. Namun semua itu harus kita potong lagi dengan perawatan, pemupukan, upah tenaga, dan lain-lain. Namun dengan hasil segitu, maka kita tidak akan pusing-pusing lagi dalam memberikan anggaran untuk membeli pupuk, perawatan, dan lain-lain. Karena dari pokok sawit saja sudah bisa, dari hasil kelapa sawit ini udah bisa dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Contoh saja pohon ini. Pohon ini setiap tahun itu selalu berbuah muter keliling dengan tandan yang besar-besar. Tentu dengan tandan-tandan yang besar ini untuk pemupukan saja yang nominalnya per tahun itu antara 55.000 sampai 60.000. 2 tandan kita cukup untuk biaya pemupukan. Dan setelah kita ambil 2 tandan itu masih banyak sisanya di atas, karena buahnya bisa 13 sampai 17 tandan per tahun. Jadi kita akan bahas masalah pemupukan. Urutan pemupukan yang benar, yang sebenarnya ini juga direkomendasikan oleh para senior kelapa sawit di Indonesia. Karena obrolan kita kalau kembali lagi ke TBM, kembali lagi ke tanaman awal, ke nol, sama saja dengan obrolan kita kembali ke belakang. Karena saya sudah ada video saya yang mengulas tentang biaya kelapa sawit dari nol sampai ke panen.
Jadi kita akan membahas urutan pemupukan kelapa sawit yang sudah berusia produktif, yaitu 5-15 tahun. Itu boleh dibilang sawit dengan usia produktif. Dan saya harap apabila ada teman yang menonton video ini, jadi ke depan tuh teman-teman bisa memikirkan fungsi dan tujuan dari pemupukan kita. Jadi pupuk itu nggak asal pupuk, nggak asal memberikan pupuk seperti Mutiara, Yaramila 1616 itu sudah kita anggap terbaik untuk kelapa sawit. Nggak, karena boleh dibilang kelapa sawit itu sebenarnya tidak membutuhkan itu. Justru biaya yang kita keluarkan begitu besar kalau kita menggunakan pupuk tersebut. Bukan berarti Yaramila 1616 itu tidak baik untuk kelapa sawit. Bagus, tapi apa salahnya jika kita memanajemenkan penghasilan kelapa sawit itu juga dengan baik, sehingga ya kita pun mampu mengelola hasil dari perkebunan kita untuk ke arah-arah yang lebih baik. Duh, kok ya semak satu baris, satu lorong ini nggak kesemprot. Jadi gimana sih urutan pemupukan kelapa sawit? Kok bisa? Berdasarkan arahan para senior maupun pengalaman saya pribadi. Sebaiknya untuk pemupukan kelapa sawit itu boleh diawali dengan pemupukan organik di bulan 8. Itu kalau teman-teman menerapkan pupuk organik ya. Pupuk organik bisa dengan kotoran ayam, kotoran kambing, sapi dan lain-lain. Namun di sini saya tidak menerapkan pupuk organik. Jadi saya langsung melakukan pemupukan di bulan 9 itu menggunakan dolomit dengan dosis 3 kilo per pokok. Kenapa kok besar? Kenapa kok harus dolomit? Karena ya di sini kebun rawa, di sini kebun gambut, jadi kita memerlukan dolomit untuk menetralkan pH tanah. Lalu disusul dengan rock fosfat. Rock fosfat ini menjadi sangat penting dan sebenarnya pupuk ini sering diabaikan oleh para petani kita pada umumnya. Karena mencari pupuk ini tuh susah-susah gampang. Kalau di perdesaan itu kita sedikit susah mencari pupuk rock fosfat. Bahkan kita harus mencari ke tempat lain, mencari di luar untuk mendapatkan pupuk tersebut. Ya, pupuk rock fosfat ini kan sama-sama kita ketahui ya memiliki kandungan yang sangat dibutuhkan oleh kelapa sawit. Dia bisa merangsang pertumbuhan akar, dia bisa mencegah terjadinya pengecilan pada pokok kelapa sawit. Namun karena susahnya untuk mendapatkan pupuk ini, banyak dari teman-teman kita yang bahkan tidak pernah sama sekali menggunakan pupuk ini. Sebenarnya bisa kita ganti dengan TSP, namun ya biaya untuk pembelian TSP itu juga lebih mahal daripada rock fosfat. Jadi setelah tanah dianggap siap, tanaman dianggap siap, bulan Desember kita lanjutkan dengan pemupukan menggunakan NPK majemuk. Bisa menggunakan Hikai, bisa NPK Pak Tani ataupun NPK Pusri, itu dengan dosis 3 kilo per pokok. Nah, di bulan 12 ini, di bulan Desember ini hujan sudah tinggi. Jadi teman-teman perhatikan gimana cuacanya. Jangan sampai ya kita sudah menaburkan pupuk di hari ini malamnya hujan lebat atau terjadi banjir atau apa-apa yang enggak kita inginkan. Satu lagi, Bang. Sehingga nanti ketika setelah kita melakukan pemupukan cuaca tidak baik, itu justru perkembangan kedepannya juga tidak baik. Bisa-bisa sawit stres, timbul bunga jantan dan lain-lain. Jadi memahami cuaca juga sangat penting ya untuk pemupukan ini. Kemudian pemupukan bisa kita lanjutkan di bulan Maret. Di sini kita bisa menggunakan borat dengan dosis 1 on per pokok. Namun sebaiknya ya dilakukan pemupukan ini menjelang musim panas atau di saat cuaca itu sudah tidak terlalu sering hujan untuk pemupukan borat.
Jadi kalau kami lebih sering melakukan pemupukan borat itu di akhir, yaitu di bulan 7. Namun banyak pihak juga yang menganjurkan untuk melakukan pemupukan borat itu di sela-sela antara semester 1 dan semester 2, yaitu akhir tahun menjelang pertengahan tahun. Lanjut di bulan Mei, kita bisa menggunakan urea dengan dosis 1 kilo per pokok. 4, 5, Kemudian di bulan Juli kita melanjutkan pemupukan menggunakan KCL dengan dosis 1,5 kilo per pokok. Jadi mudah-mudahan dengan pemupukan yang teratur dan konsisten, dengan pemilihan benih yang tepat, sehingga ya target kita untuk mendapatkan produksi 25 sampai 30 ton per tahun itu akan menjadi hal yang mudah untuk kita dapat. Oke lah, sampai di sini dulu obrolan kita. Kita lanjut di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.